Saya lanjutkan lagi ya. Jadi tadi itu sudah belajar tentang di halaman 87, misalnya di situ ada taman, judulnya Semerbak Bunga Kakaskasen. Itu ada 5 pertanyaan dari ini diagram sederhana ya. Diagramnya pura-puranya ini bentuknya pohon. Kemudian dari 5 poin pertanyaan ini pada halaman 87 itu ada apa yang menjadi ciri khas Desa Kaskasen, di mana letak Desa Kaskasen, dan lain sebagainya. Dari 5 poin pertanyaan ini adalah cara sederhana untuk menggambarkan suatu diagram dengan judul Semerbak Bunga Kakaskasen. Nah, cara menggali informasinya berdasarkan diagram ini berarti kamu telah mendapatkan informasi. Yang pertama, ciri khas Desa Kakaskasen. Yang kedua, letaknya Desa Kakaskasen di mana. Itu kamu dapat informasi dari diagram sederhana ini ya. Kemudian yang ketiga, asal-usul Desa Kakaskasen menjadi perkampungan bunga. Kemudian yang keempat, manfaatnya dari bertani bunga di Desa Kakaskasen. Dan yang terakhir, kamu mendapatkan informasi tentang yang dilakukan pada saat penduduk di desa ini panen itu ngapain aja. Nah, itu sekilas informasi dari cara kamu menggali informasi pada suatu teks yang disajikan dengan cara diagram. Nah, silakan kamu buka di halaman 88, ada Borobudur si cantik dari Boro. Ini adalah sumber bacaan informasinya. Untuk mengisi di halaman 89 ada gambar Borobudur. Terus di sini ada diagramnya 1, 2, 3, 4. Kamu boleh melebihi membuat sendiri pertanyaan selanjutnya, misalnya 5, 6, 7 dan lain sebagainya, boleh menambahkan. Jadi dari informasi gambar Borobudur ini pada halaman 89 kamu dapat mendapatkan informasi di mana letak Candi Borobudur, siapa yang membangun, terus tingkat-tingkat yang terdapat pada candi, kemudian kapan Candi Borobudur itu dibangun. Dan kamu apabila akan menambahi, boleh. Ini adalah diagram sederhana tentang Candi Borobudur. Kemudian sudah paham ya sekilas tentang diagram. Jadi diagram itu tidak hanya ada di matematika. Kalau di matematika kamu melihat diagram itu suatu data yang digambarkan dengan diagram. Sedangkan kalau kamu di bahasa Indonesia menemukan diagram pun tetap bisa dipakai, yaitu berupa informasi. Misalnya itu tadi, kamu mendapatkan informasi dari Candi Borobudur itu seperti 4 poin tadi atau bahkan lebih. Karena mendapat atau menggali informasi tidak hanya dengan cara teks saja. Teks itu seperti apa? Kamu bisa dibuka, lihat halaman 88, itu contoh kamu mencari informasi berdasarkan teks, yaitu kamu dengan cara membaca. Tapi kalau
untuk mencari informasi berdasarkan diagram, berarti biasanya diagram itu disajikan dengan kotak atau bulat-bulat seperti ini, yang menggambarkan suatu peristiwa atau suatu kejadian dari si berita dari teks itu. Contohnya ini. Di sini ada gambar Borobudur. Terus kemudian cabang-cabang ini menjelaskan tentang Candi Borobudur. Itu gambaran dari diagram. Jadi intinya diagram itu tidak hanya dipakai di matematika, tapi kamu bisa menggali informasi di suatu bacaan dengan gambar diagram. Kemudian dari penjelasan Ibu tadi, kita mengerjakan tugasnya adalah halaman 89 tentang Candi Borobudur. Kamu bisa membacanya di halaman 88. Atau boleh kamu akan menambahkan dari 4 pertanyaan ini menjadi 5, 6, atau 7 bahkan lebih. Kemudian besok pada saat Bu Nita pertemuan, Bu Nita minta dari gambarmu itu, gambar diagrammu itu, kamu bisa menceritakan kembali pada teman-temanmu di depan, bukan di depan kelas ya, di depan rumah temanmu. Iya, terima kasih. Apabila nanti ada pertanyaan berlanjut, silakan bisa ditanyakan di grup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.